warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Dan jangan lupa selalu menjaga protokol kesehatan. Jumpa lagi dengan Ibu Tri Utami, Ibu Mursiati, dan Ibu Endang. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran IPA dengan materi tekanan hidrostatis. Baik anak-anak, sebelum kita membahas lebih jauh tentang tekanan hidrostatis, mari kita simak video berikut ini. Indonesia merupakan negara yang memiliki lautan yang sangat luas. Tuhan telah menganugerahkan pesona bawah laut Indonesia yang sangat indah sehingga kita patut mensyukuri dan menjaganya. Pernahkah kamu menyelam ke dalam laut untuk melihat biota bawah laut? Ketika kamu menyelam, bagaimanakah kondisi telinga yang kamu rasakan? Apakah telingamu terasa bertekanan? Semakin dalam kamu menyelam, kamu akan merasakan tekanan yang lebih besar. Mengapa hal ini terjadi? Tekanan yang dirasakan oleh telinga dipengaruhi oleh kedalaman laut dan massa jenis air laut. Semakin dalam kita menyelam, semakin besar tekanan yang dialami. Dan semakin besar massa jenis, akan semakin mempengaruhi besarnya tekanan pada telinga. Tekanan seperti ini dinamakan dengan tekanan hidrostatis. Tujuan pembelajaran 1. Dapat menyebutkan 3 faktor yang mempengaruhi tekanan hidrostatis. 2. Dapat menghitung besarnya tekanan hidrostatis. 3. Dapat memberikan contoh penerapan tekanan hidrostatis. Ayo kita amati percobaan tekanan zat cair yang terkait dengan kedalaman. Alat dan bahan: wadah air, botol, air, gunting, solasi, kemudian ada paku, penggaris. Persiapan alatnya kita lakukan terlebih dahulu. Kita ambil botol kosong, kemudian kita ukur jarak lubangnya dengan menggunakan penggaris. Setelah kita dapat, kita lubangi botol dengan menggunakan paku. Lubang pertama dengan lubang kedua harus memiliki jarak yang sama. Begitu juga dengan lubang yang ketiga. Jarak antara satu dan yang lainnya sama, sehingga kita ukur dengan menggunakan penggaris. Setelah diberi lubang, maka lubang harus kita tutup terlebih dahulu dengan menggunakan isolasi. Di sini kita tutup lubangnya. Sudah siap, sudah rapi. Kita gunting, kemudian botol sudah siap untuk diisi oleh air karena sudah ditutup rapat. Kita siapkan air yang sudah diberi warna untuk dimasukkan ke dalam botol. Air kita masukkan ke dalam botol yang sudah ditutup oleh isolasi supaya airnya tidak keluar. Mengapa kita harus menggunakan air berwarna? Supaya nanti kita mengamatinya lebih jelas. Kita isi penuh botolnya. Jika sudah penuh, kita tutup kembali botolnya. Siap dilakukan pengamatan. Isolasi kita buka, maka air yang ada di dalam botol akan keluar. Kita amati
jarak pancuran air antara lubang yang satu dengan lubang yang lainnya. Apakah ada perbedaan? Ayo kita amati. Kesimpulan dari percobaan tekanan yang berhubungan dengan kedalaman adalah semakin dalam maka semakin besar tekanan yang dihasilkan, sehingga jarak air yang dihasilkan semakin jauh. Mari kita saksikan video berikutnya. Zat cair tersebut berada di selang yang berbentuk U. Kemudian, pasang balon pada corong. Sebelumnya, kita dapat memotong bagian mulut balon agar mempermudah untuk memasangnya. Tinggi zat cair tersebut pastilah sama, karena salah satu sifat air yang tenang mempunyai permukaan yang datar. Beri tanda pada papan sesuai tinggi zat cair tersebut. Masukkan corong ke dalam air. Pastikan corong berada pada ketinggian setengah dari tinggi air. Beri tanda pada papan. Lalu, masukkan kembali corong hingga mencapai dasar stoples. Beri tanda lagi pada papan. Selanjutnya, kita akan melakukan percobaan dengan menggunakan air garam. Masukkan garam ke dalam air. Aduk terus hingga semua garam terlarut di air. Masukkan kembali corong ke dalam air hingga berada pada ketinggian setengah tinggi air. Beri tanda dengan menggunakan spidol yang warnanya berbeda dengan spidol yang telah digunakan tadi agar lebih mudah untuk diamati. Masukkan corong hingga mencapai dasar stoples. Beri tanda lagi pada papan.
Faktor lain yang mempengaruhi tekanan hidrostatis adalah massa jenis. Mari kita lihat perbedaan antara massa jenis minyak dengan massa jenis air. Bagaimana menurut kalian? Mana massa jenis yang lebih besar? Betul, tentu yang memiliki massa jenis yang lebih besar adalah yang ada di bagian bawah, yaitu air. Selain itu, gravitasi juga mempengaruhi besarnya tekanan hidrostatis. Karena dengan adanya gravitasi, maka partikel zat cair akan menekan partikel-partikel yang lain yang ada di bawahnya. Berdasarkan pemaparan konsep-konsep tekanan hidrostatis, maka dapat dituliskan secara matematis persamaannya sebagai berikut. Tekanan hidrostatis adalah tekanan yang diakibatkan oleh gaya yang ada pada zat cair terhadap suatu luas bidang tekan pada kedalaman tertentu. Persamaannya, P sama dengan Rho kali G kali H, di mana P itu adalah tekanan hidrostatis dan satuannya adalah Newton per meter persegi atau sering kita sebut dengan Pascal. Rho itu adalah massa jenis, satuannya adalah kilogram per meter kubik. G itu adalah percepatan gravitasi dan satuannya meter per sekon kuadrat. H, kedalaman yang dihitung dari permukaan zat cair dan satuannya adalah meter. Untuk lebih jelasnya, mari kita kerjakan soal-soal berikut ini. Contoh soalnya, sebuah ikan tampak pada dasar akuarium. Jika tinggi akuarium 1 meter dan tinggi ikan dari dasar akuarium 40 cm, tentukan tekanan hidrostatis yang dialami oleh ikan yang ada di bagian bawah. Rho 1000 kg per meter kubik dan G-nya 10 meter per sekon kuadrat. Bagaimana kira-kira anak-anak? Mari kita kerjakan. Diketahui Rho 1000 kg per meter kubik, G 10 meter per sekon kuadrat. Hanya di situ 100 cm, kemudian dikurangi 40 cm, maka hanya adalah 60 cm. Kita konversikan dulu ke meter sehingga menjadi 0,6 meter. Maka dengan rumus yang ada, pH sama dengan Rho kali G kali H sama dengan 1000 kali 10 kali 0,6. Maka pH-nya 6000 Pascal. Contoh soal yang kedua. Seekor ikan berada pada bak air seperti pada gambar berikut. Jika massa jenis air 1000 kg per meter kubik dan percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat, berapakah besarnya tekanan hidrostatis yang diterima ikan? Bagaimana dengan kedudukan ikan, kedalaman ikan? Kita lihat pada gambar bahwa kedalaman dihitung dari permukaan atas. Kita lihat akuariumnya tingginya 140 cm dan kedudukan air 60 cm dari dasar. Berarti jawabannya diketahui Rho sama dengan 1000 kg per meter kubik, G 10 meter per sekon kuadrat. Hanya atau kedalamannya berarti 140 cm dikurangi 60 cm sama dengan 80 cm.
dan ini kita konversi menjadi meter, sehingga menjadi 0,8 meter. Ditanyakan pH atau tekanan hidrostatisnya adalah Rho kali G kali H, sama dengan 1000 kali 10 kali 0,8 sama dengan 8000 Pascal. Bagaimana anak-anak? Mudah bukan? Yang berikutnya, penerapan tekanan hidrostatis dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, bendungan. Pernah lihat bendungan? Mengapa bendungan dibuat di bagian bawah semakin tebal? Ya, karena menerapkan hukum tekanan hidrostatis, di mana semakin ke dalam, maka tekanan zat cair tersebut akan semakin besar. Yang kedua, penerapan dalam kehidupan sehari-hari, kita lihat alat pelindung hidung dan telinga penyelam. Karena seorang penyelam semakin dalam, maka tekanan yang dirasakan akan semakin besar, sehingga penyelam membutuhkan alat pelindung, seperti alat yang terlihat pada gambar tersebut. Yang ketiga, kita lihat seorang yang diinfus, posisi infus yang dipasang selalu lebih tinggi dari orang yang diinfus. Dan hal ini karena kaitannya dengan gaya gravitasi. Baik anak-anak, itulah tadi materi hari ini. Semoga apa yang sudah Ibu sampaikan bisa kalian pahami. Dan sampai ketemu pada materi berikutnya. Terima kasih.